Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Aulia Rahma dari kelas B dengan NPM C1 C022140. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan tentang materi imbalan kerja. Nah, yang pertama itu imbalan. Nah, apa sih imbalan itu? Nah, imbalan itu adalah sesuatu yang diperoleh atau hak karyawan atas jasa yang diberikan. Nah, imbalan kerja jangka pendek itu adalah imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat bekerja memberikan jasa. Nah, walaupun jatuh temponya juga dalam jangka waktu yang pendek, nah, namun pesangon itu terjadi karena pemecahan hubungan kerja, bukan karena jasa karyawan. Nah, sehingga itu perlu diatur secara khusus. Nah, imbalan kerja jangka pendek ini itu pada umumnya itu mencakup itu ada gaji, upah, iuran jaminan sosial, cuti berimbalan, bagi laba dan bonus, atau imbalan lainnya, itu seperti rumah dan kendaraan dinas. Nah, selanjutnya itu ada perlakuan akuntansi. Nah, untuk perlakuan akuntansinya atas imbalan kerja jangka pendek ini itu sangat sederhana. Nah, hal ini itu karena disebabkan selain tidak memerlukan perhitungan aktuaria, imbalan kerja jenis ini tuh juga bersifat jangka pendek sehingga itu didiskontokan. Nah, seluruh nilai imbalan yang menjadi hak karyawan itu akan diakui sebagai beban. Nah, kecuali jika imbalan tersebut itu termasuk dalam biaya produksi, persediaan atau perolehan aset tetap. Nah, maka itu harus dikapitaliskan sesuai dengan ketentuan, yaitu pada PSAK 14 revisi 2008 persediaan dan PSAK 16 yaitu pada revisi 2011. Nah, perlakuan akuntansi khusus diterapkan pada cuti berimbalan dan dibagi laba dan bonus. Nah, cuti berimbalan itu adalah hak cuti itu memberikan kompensasi berupa imbalan. Nah, cuti berimbalan itu ada yang dapat diakumulasikan. Nah, yaitu dapat digunakan di masa depan jika cuti pada tahun ini itu tidak diambil seluruhnya. Nah, pada sebagian program itu imbalan itu diberikan jika cuti tersebut itu diambil. Nah, sehingga itu karyawan yang mengambil cuti akan mendapatkan kompensasinya. Nah, sementara pada program lain, imbalan itu akan diterima jika karyawan itu tidak mengambil cutinya. Nah, yang selanjutnya itu ada pesangon. Nah, pesangon itu adalah imbalan yang terutang akibat PKK. Itu atau pemutusan kontrak kerja. Nah, itu baik yang berasal dari keputusan perusahaan atau diberhentikan ataupun keputusan karyawan atas tawaran perusahaan atau sukarela. Nah, pembayaran pesangon itu harus dalam bentuk tunai. Nah, kecuali karyawan tersebut itu sudah menyetujui untuk pembayarannya dalam bentuk non-tunai. Nah, perusahaan dikatakan tidak dapat lagi menarik pesangon yang ditawarkan secara sukarela pada waktu yang lebih awal. Yaitu yang pertama itu ketika pekerja penerima tawaran dan yang kedua itu ketika pembatasan
pembatasan atas kemampuan entitas untuk menarik tawaran berlaku. Nah, yang selanjutnya itu imbalan pasca kerja. Nah, imbalan pasca kerja ini yaitu imbalan yang didapatkan setelah pernah kerja. Nah, imbalan pasca kerja ini identik dengan yang namanya pensiun. Nah, imbalan pasca kerja itu termasuk ke dalam imbalan jangka panjang. Karena perusahaannya itu akan melunasi dalam jangka waktu yaitu lebih dari 1 tahun. Nah, untuk pesangon itu tidak termasuk dalam imbalan pasca kerja. Tapi pesangon itu juga termasuk dalam imbalan, tetapi tidak boleh dikelompokkan ke dalam imbalan pasca kerja. Nah, itu dikarenakan pemutusan hubungan kerjanya itu secara sepihak. Nah, program imbalan kerja itu melibatkan 3 pihak, yaitu ada perusahaan dana pensiun, dan karyawan. Nah, dan juga itu ada 2 jenis. Ada 2 jenis program. Yang pertama itu ada program iuran pasti, yaitu perusahaan atau pemberi kerja itu akan membayarkan sejumlah iuran yang telah ditetapkan ke perusahaan dana pensiun. Nah, pada program iuran pasti itu pemberi kerja itu tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun itu tidak memiliki aset yang cukup untuk membayarkan seluruh imbalan kerja. Nah, yang kedua yaitu ada program imbalan pasti. Nah, itu di mana perusahaan itu telah menentukan berapa jumlah yang akan diterima oleh karyawan tersebut. Nah, oleh karena itu pemberi kerja itu wajib untuk memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran yang lebih lanjut. Nah, jika dana tidak mencukupi, maka akan timbul kewajiban konstruktif, yaitu menambahkan dana tersebut sampai cukup sesuai dengan ketentuan dan resiko dari program imbalan pasti. Itu ditanggung oleh sebuah perusahaan, tersebut. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang program iuran pasti. Nah, aset program itu berasal dari iuran pemberi kerja yang telah dikelola oleh dana pensiun sebagai aset program. Nah, pada program iuran pasti itu pemberi kerja atau perusahaan akan membayar iuran itu biasanya bulanan ketika pekerja tersebut itu telah memberikan jasanya kepada perusahaan tersebut. Nah, iuran itu seluruh iuran itu tempo untuk bulan tersebut itu akan dicatat sebagai beban. Nah, kecuali jika dapat dicatat sebagai perolehan aset atau persediaan atau aset tetap itu sesuai ketentuan pada PSAK 14 revisi dari 2008 dan PSAK 16 yaitu revisi pada 2011. Nah, selanjutnya itu ada imbalan pasti. Nah, imbalan pasti pada program itu imbalan pasti perusahaan memiliki kewajiban hukum dan konsumtif untuk memenuhi pembayaran imbalan. Pada saat pekerja
pensiun yang disebut dengan kewajiban imbalan pasti. Nah, imbalan tersebut itu dapat dibayarkan secara sekaligus atau bisa juga secara bertahap atau secara bulanan. Nah, untuk memenuhi kewajiban tersebut itu perusahaan itu harus menyisihkan dana yang telah dibayarkan melalui iuran secara periodik kepada dana pensiun. Nah, dana tersebut itu akan diakumulasikan dan akan diinvestasikan sebagai aset program. Risiko dalam imbalan pasti dan aset program itu meliputi yang pertama itu ada risiko aktual, yaitu jumlah kewajiban imbalan pasti atau imbalan yang akan dibayarkan itu berbeda dari yang telah diharapkan. Nah, itu perbedaan tersebut diakibatkan itu karena ada perubahan perhitungan ataupun asumsi aktuaria. Nah, yang kedua itu ada risiko investasi, yaitu hasil investasi aset program itu berbeda dari yang diharapkan juga. Nah, kewajiban imbalan pasti ini tuh merupakan imbalan yang akan dibayarkan di masa depan atas jasa pekerja, periode berjalan, dan juga periode yang telah berlalu. Nah, kewajiban masa depan tersebut itu akan diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini atau bisa disebut juga dengan present value. Itu dengan menggunakan tingkat diskonto atau bunga yang selanjutnya itu akan disebut dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti atau yang bisa juga disebut NKKP. Dan nilai ini itu dihitung oleh aktuaria itu secara berkala dengan asumsi keuangan dan demografi terkini. Nah, adapun faktor-faktor yang telah mempengaruhi nilai-nilai kewajiban imbalan pasti, yaitu yang pertama itu ada biaya jasa. Nah, itu di dalam biaya jasa itu ada komponen-komponennya, yaitu ada biaya jasa kini. Nah, biaya jasa kini itu ya adalah kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja dalam periode berjalan. Nah, selanjutnya yaitu ada biaya jasa lalu. Nah, biaya jasa lalu itu yaitu perubahan NKKIP akibat perusahaan itu telah melakukan amandemen program imbalan pasti atau melakukan curtailment, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, yaitu ketika perusahaan itu melakukan transaksi yang menghapuskan semua atau seluruh kewajiban hukum atau konstruktif atas pembagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti. Nah, yang kedua yaitu ada biaya bunga. Nah, biaya bunga ini yaitu kenaikan NKKP yang timbul selama suatu periode itu karena periode tersebut itu semakin dekat dengan penyelesaiannya atau pembayaran imbalan. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga. Nah, yang ketiga ini itu ada pengukuran kembali, yaitu mencangkup
mencakup keuntungan dan kerugian aktual, yaitu penyesuaian akibat perubahan absorpsi aktuaria atas NKKP. Nah, selanjutnya itu ada aset program. Nah, aset program ini adalah dana yang disediakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti. Nah, aset program ini tersebut dikelola secara terpisah di dana pensiun. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari nilai wajar aset program ini, yaitu yang pertama ada pendapatan bunga, yaitu kenaikan NWAP yang timbul selama suatu periode itu karena adanya imbalan hasil yang diharapkan. Nah, yang kedua itu iuran atau penarikan. Nah, iuran yang dibayarkan perusahaan kepada dana pensiun akan menambah NWAP. Dan sedangkan penarikan itu akan mengurangi NWAP. Dan yang ketiga itu ada pengukuran kembali yang mencakup keuntungan dan kerugian aktuarial, yaitu penyesuaian akibat perbedaan antara ekspektasi dan nilai aktual atas aset program tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.